Salam sejahtera untuk kita sekalian yang senantiasa mengikuti Lentera GKJ Mergangsan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan hingga apa yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita boleh semakin diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin saya yakin bersama bahwa saudara sekalian sudah tidak asing dengan istilah time is money. Atau kalau boleh diartikan dalam bahasa Indonesia, ungkapan tersebut mempunyai arti waktu adalah uang. Sebenarnya berbicara mengenai time is money itu berbicara mengenai bagaimana seseorang sangat menghargai akan pentingnya waktu tersebut. Tetapi seringkali yang terjadi adalah banyak orang yang salah persepsi, sehingga justru yang dihargai adalah uangnya, bukan waktunya. Hal ini berbeda tentunya jikalau seseorang menghargai waktu dan jikalau seseorang menghargai uangnya. Ketika seseorang menghargai akan nilai uangnya, tentu dalam hal apapun ketika ia menjalani kehidupan, itu akan digunakan untuk mencari uang. Dan terkadang hal itu mengorbankan apapun yang ada di dalam hidupnya. Contohnya, mengorbankan keluarga. Karena kesibukan mencari uang, makanya kemudian tidak punya waktu untuk quality time bersama dengan family atau keluarga. Karena sebuah kesibukan, seseorang kemudian lupa untuk berdoa. Hanya karena memperoleh sebuah hasil uang yang menurut pemahamannya itu bisa mendapatkan damai sejahtera ketika seseorang mempunyai banyak uang. Dalam pemahaman yang pertama, ketika seseorang berhasil menghargai waktu, tentu uang itu menjadi opsi yang kedua. Artinya, uang tetap menjadi suatu bagian yang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana waktu itu bisa dihargai sebaik mungkin. Sehingga ia tidak akan kehilangan momen-momen penting dalam kehidupannya. Momen bersama keluarga, momen berdoa kepada Tuhan, dan sebagainya. Dalam pemahaman orang yang menghargai waktu, tentu waktu itu jauh lebih berharga daripada uang itu sendiri. Karena memang prinsipnya uang bisa dicari, tetapi jikalau waktu, kesempatannya tidak begitu banyak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu sebenarnya sama seperti halnya firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 90 ayatnya yang kedua. Di situ mengatakan, ajarkan kepada kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur mengajak kita untuk menghitung hari-hari, menghitung waktu-waktu yang berharga dalam kehidupan manusia, sehingga dengan demikian seseorang akan dapat
menjadi pribadi yang bijaksana. Bijaksana dalam maksud dan tujuan pemazmur adalah bijaksana dalam mempergunakan waktu itu sebaik mungkin. Lebih daripada itu, pemazmur juga ingin menekankan bahwa dalam menghitung hari-hari, menghitung waktu yang Tuhan berikan, di situ ada setiap berkat yang kemudian dinyatakan untuk kehidupan umatnya. Dan tentunya menghargai waktu dan menghitung hari-hari itu juga berarti menghitung berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Sejauh mana kita boleh menghargai waktu kita? Sejauh mana kita boleh menghitung hari-hari kita? Sejauh mana kita boleh melihat berkat-berkat Tuhan? Sejauh mana kita mempergunakan waktu kita untuk bersama dengan keluarga? Sejauh mana kita mempergunakan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan? Dan sejauh mana penghayatan akan cinta kasih Tuhan terhadap kehidupan kita? Biarlah ungkapan time is money mengingatkan kembali kepada kita agar kita senantiasa menghargai waktu yang Tuhan berikan, mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Selamat menghayati waktu, termasuk juga bila mana pada saat ini kita masuk di dalam Minggu Prapaskah yang kedua, kita diajak bersama untuk melihat bagaimana kasih penyertaan Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib, sehingga kita boleh semakin menghargai setiap pengorbanan Kristus dan menjadikan kehidupan kita jauh lebih berharga. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, terkadang karena rasa kemanusiawian kami melihat bahwa yang jauh lebih berharga dalam kehidupan ini adalah materi. Terkadang kami mempunyai pemikiran bahwa quality time bersama dengan keluarga bisa kami lakukan setiap saat, tetapi kesempatan untuk mendapatkan materi itu tidak datang setiap saat. Hingga dengan pemahaman yang demikian menjadikan kami semakin sibuk dengan urusan-urusan mencari duniawi, melihat bahwa uang yang jauh lebih berharga daripada waktu itu sendiri. Padahal jikalau kami boleh menghayati akan ungkapan tersebut, maka kami boleh semakin menghayati peranan cinta kasih Kristus, bahwa di dalam setiap kami menjalani kehidupan ada berkat-berkat yang dicurahkan. Ketika kami boleh menghargai waktu, maka di situ kami akan dapat membangun ikatan emosional dengan keluarga kami semakin erat. Dan ketika kami boleh menghargai waktu, kami boleh semakin mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa-doa yang kami panjatkan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk mempunyai hati yang bijaksana dengan menghayati setiap waktu pemberian Tuhan, sehingga dengan demikian kami boleh melihat cinta kasih dan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini kami berdoa untuk kehidupan keluarga-keluarga yang pada saat ini juga sedang mencari kesibukan dalam menyukupi setiap kebutuhan rumah tangga mereka. Tuhan berkati, dan biarlah hal itu tetap dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa mengesampingkan waktu khusus untuk keluarga. Begitu juga kami berdoa
untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berkutat dalam mencari pasangan hidup, pekerjaan, ataupun yang lainnya. Kiranya hanya kasih setia Tuhan yang dinyatakan sehingga kami boleh hidup di dalam kelimpahan. Dan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit, isoman, Tuhan berkati. Biarlah kesembuhan yang daripadamu dinyatakan dan saudara kami dimampukan untuk mengucap syukur bahwa berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan. Tak lupa, pada saat ini kami juga berdoa untuk gerejamu, Gereja Kristen Jawa Mergangsan, di mana di bulan ini kami bersama-sama akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-97 tahun. Sungguh itu merupakan berkat yang daripadamu, dan biarlah melalui berkat-berkat Tuhan di usianya yang ke-97, gereja ini semakin bertumbuh. Meskipun di masa pandemi COVID-19, gereja ini tetap Tuhan pakai sebagai saluran cinta kasih Tuhan. Tak lupa pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang kami lakukan di masa pandemi ini. Tuhan berkati setiap pelayanan kami, biarlah pelayanan kami dapat menjadi berkat dan kesukacitaan. Bukan hanya untuk kami, melainkan terlebih khusus untuk Tuhan, Sang Sumber Rahmat. Saat ini kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan pakai agar bangsa Indonesia tetap menjadi berkat-berkat Tuhan. Allah Bapa Surgawi, saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami. Tuhan memberkati, biarlah setiap aktivitas yang kami lakukan hanya karena naungan kasih dan berkat-Mu, semua dapat mendatangkan kesukacitaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini sampai selamanya. Doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk terus mengawali kehidupan ini dengan mematuhi protokol kesehatan, dan biarlah kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Shalom, selamat beraktivitas. Amin.